jika dia memang dekat dengan kedua jagoan cilik Baim Wong itu, bahkan kerap melakukan playdate. Tapi di sini dia nggak ngebantah ya, emang sih lagi deket anaknya. Apa lama ayahnya nih? Udah teks panjang, nggak dibalas sama Baim. Oh, pernah deket. Oke, berarti ada kemungkinan ya. Warganet soroti sikap Baim Wong kala bersama Kimberly Ryder. Wajah dan tatapan Baim Wong nampak tersirat begitu plong saat bersama Kimberly Ryder. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project ya, yang selalu memberi kalian berita-berita yang lagi viral tentunya di dunia sosial media ya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu video yang diisukan katanya Kimberly ini lagi deket banget dari Baim Wong. Kita kemarin sudah bahas Baim Wong cerai dari Paula. Wah, tiba-tiba Baim Wong deket nih sama Kimberly. Waduh, gimana sih ini kok bisa gitu, kayak lepas dari Paula masuk ke Kimberly. Waduh, sedangkan saya menemukan video di mana mereka ini temenan nih, Kimberly sama Paula. Walah, tapi kita lihat gimana sih videonya dan seperti apa. Apakah benar atau ini hanya sekedar ya kabar angin aja gitu ya, yang semuanya bisa jadi nggak benar. Tapi kita lihat respon dari Kimberly. Kita masuk ke videonya sekarang juga. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe saya ucapin banyak-banyak terima kasih. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Halo guys, nah ini dia produk dari L'Oreal Paris guys. Yang pertama, L'Oreal mempunyai produk yang namanya serum untuk menghilangkan kerut-kerutan pada wajah kalian. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai serum rambut nih ya, buat rambut kalian tetap kuat dan bersinar guys ya, biar rambut kalian tidak kering. Dan ada juga untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari, yaitu sunscreen yang udah 50 SPF tentunya. Dan ini ada juga dari foundation ya teman-teman, buat yang suka make upan nih ya, pasti udah, kalau make up mah gak usah diragukan ya. Kalau kalian udah make upan, jangan lupa juga untuk check out lipstick dari L'Oreal. Udahlah, kalau produk cewek L'Oreal jangan diragukan, langsung aja beli, linknya ada di deskripsi. Pastikan belinya pakai deskripsi ya, soalnya bakal banyak diskon. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Tanggapan Kimberly Ryder yang dikabarkan sedang menjalin hubungan spesial dengan Baim Wong. Waduh, ini belum lama banget loh Baim Wong cerai ya. Masih hitungan bulan ya. Saja dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Kimberly Ryder yang sudah lebih dulu berstatus janda dan sempat kerja bareng dengan ayah dari Keanu dan Kenzo Wong tersebut. Dan entah kebetulan atau tidak, Kimberly sendiri tidak menampik jika dia memang dekat dengan kedua jagoan cilik Baim Wong itu, bahkan kerap melakukan playdate. Benarkah menjadi pertanda sosok Kimberly siap menjadi ibu baru buat Keanu dan Kenzo? Tapi jujur Li, ini Baim Wong pinter aja gitu ya milihnya, yang cantik-cantik. Kimberly cantik menurut saya teman-teman. Lanjut. Akhirnya ketemu sama Kenzo dan Keanu yang emang selalu nempel kan ya sama Kak Baim. Jadi temenan juga sama aku gitu. Suka diteleponin sama anaknya. Bukan bapaknya, anaknya. Anaknya. Jadi Kenzonya mbaknya kan suka kadang-kadang nge-WhatsApp, ini Kenzonya mau nelpon gitu. Ya udah nggak apa-apa ya udah, hai apa kabar. Terus ya ngobrol aja, lucu aja gitu. Udah main bareng mereka. Cuman kedepannya pengen main bareng lagi anak-anak. Pernah juga sih datang ke kantornya Kak Baim, anak-anak kan main bareng aja, enjoy aja. Tapi di sini dia nggak ngebantah ya, emang sih lagi deket anaknya. Apa lama ayahnya nih? Kalau dia bisa Kimberly ngambil hati anaknya, baru waduh, ini cuma kayak pikiran netizen lah ya. Kalau pikiran netizen kan kayak gitu ya sekarang ya. Dan sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, kita bahas dulu nih, apakah Kimberly ini sudah cerai? Apakah pernah menikah? Jadi Kimberly ini, info yang saya dapat guys, Kimberly ini udah pernah menikah dengan Edward Akbar. Namun mereka telah resmi bercerai pada bulan November 2024. Wow,
Yang artinya di sini putusnya sangat baru banget ya. Cerainya itu sangat baru juga. Ternyata belum lama, bahkan masih 2024. Tapi ya Kimberly emang harus melangkah sih guys ya. Dia karena nggak boleh terpuruk di situ terus. Namanya kehidupan ya. Lanjut. Dan pernikahan mereka ini berlangsung selama kurang lebih udah 5 tahun nikah ya. Dan setelah saya cari tahu juga penyebab putusnya mereka ini, perceraian mereka ini apa gitu. Setelah saya telusuri ternyata Kimberly ini menggugat cerai Edward Akbar karena beberapa alasan. Salah satunya adalah dugaan KDRT dan penggelapan mobil. Selain itu ada juga isu ketidakcocokan dan masalah ekonomi yang turut menjadi faktor. Waduh, kalau udah KDRT ini walaupun cuma dugaan tapi ya di sini udah tertulis ya guys ya. Bahkan dugaan KDRT, Kimberly Race mengungkapkan bahwa ia mengalami KDRT dari Edward Akbar yang menjadi salah satu alasan utama gugatan cerai. Ya, kalau kalian search di berita tuh itu udah KDRT ya udah sih, kalau KDRT dah saya juga no comment ya, itu udah maksudnya udah tingkat KD dan RT ya. Aduh, bayangin kalian udah dibesarkan sama orang tua kalian, disayang-sayang terus sama suami kalian dilakukan KD dan RT, itu tindakan yang tidak dibenarkan ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi jejak digital Baim Wong, kemarin sih cuma isu ya, dugaan Paula kena KD dan RT gitu kan, cuma isu. Yang paling kuat itu ya tentang perselingkuhannya Paula gitu. Ya, apakah cocok mereka berdua ini? Oke, kita lihat dari salah satu podcast ini. Tahu aja Baim, Kimberly bisa diajak susah. Oke, ini dia, bukan podcast ini acara ya. Tipe cowok Kimberly. Apakah Baim masuk nih, kita dengerin. Memang aku dikasih jodoh. Tolong kirimkan yang baik, yang begini lah ya. Ada detailnya. Harus detail. Harus lebih detail kali ini. Sekarang yang kali ini detailnya apa? Syaratnya apa? Terms and conditionnya apa? Yang paling wajib nggak ngerokok. Oke, Baim. berikutnya apa? Terus nggak ngerokok terus. Terus Nasar banget Muslim Terus Baim Muslim. sholat terus. Oke, Baim oke lah. Terus apa Kimberly? Apalagi? Kalau emang kita jodoh kita kawin apa? Bener. Terus apa lagi? Aku nggak ngerokok. apalagi Nasar gak ngerokok, udah mapan juga hidup. yang mapan. Alhamdulillah ya. Kalau Baim gayanya masuk begini tuh. mah namanya cari duit kan emang. Modelan. Nggak pelit. Nggak pelit. Nggak Aku itu. nggak pelit. Sayang sama anak-anak. Oh, Sayang. aku sayang anak nggak pelit. Aku royal. Wer. Ini apa menurut saya aja ya, saya ngeliat kok arahnya kayak masuk aja gitu. Ini kategorinya ke Baim bisa masuk sih, bisa masuk ya. Ya ini bisa membuat sosok Kimberly itu suka gitu ya sama Baim, itu bisa. Karena yang kata dia yang wajib, satu hal yang wajib itu nggak ngerokok. Saya juga gak ngerokok sih. Next, kita lanjut ya komentarnya. Semua kriteria Kimberly Rich ada di gua kecuali agama. Ini berat. Ini temboknya terlalu tinggi. Next, Kimberly itu cewek atau satu-satunya wanita yang kuat dan senang akan tekanan batin berumah tangga. Nyatanya mau diulangin lagi berarti benar-benar menikmati ujian hidup. Asli Kimberly itu kuat banget sih, sampai dia ngalamin KDRT karena jaraknya belum sampai setahun ya perceraiannya. Tapi ya emang harus move on sih, harus cepet move on juga karena itu kan masa lalu ya. Dan saya menemukan salah satu jejak digital, ternyata Paula dan Kimberly itu pernah satu frame gitu ya. Nih videonya nih. Ya mungkin banyak musiknya sih guys. Oh kelihatannya pendampingnya bakal French people nih ya? Mungkin. Kelihatannya. Oh jadi bukan yang lokal yang ada di Instagram itu ya? Ada gosipnya kan di Instagram, berarti ada itu kan, bukan itu ya? Enggak itu. Mereka itu berarti Paula sama Kimberly itu temenan ya. Bahkan di sini kayak banyak yang ngehujat nih, video lama disepil lagi sama Kimberly ya. Kenapa kok malah milih deket dengan Baim nih ya? Nah kalau netizen ngehujatnya kayak gini, kalau saya jadi Kimberly minimal cari yang kekayaannya kayak Reno Barak lah, atau Raffi Ahmad penghasilannya minimal loh lebih dari Reno atau Raffi juga banyak yang mau pasti. Kimberly cantik banget, pakai banget weh. Kenapa mesti Baim? Asli cantik banget ya. Wow, next. Dan menariknya lagi, ternyata Baim dan Kimberly itu pernah satu frame juga nih di acara salah satu stasiun TV ya. Wih. Kok SMS-nya nggak di-reply?
nggak ngerti setelah kejadian yang kemarin. Bapak ngeliat di TV. Kan ini godain nih Pak. Iya saya tahu. Pas dia lagi godain kan dia bilang, aku udah punya pacar kan. Aku mau tidur. Terus kan kemarin kan tim semua tahu. Udah. Iya. Ceritanya dia ngambek Pak, ceritanya marah. Marahnya gimana? Ya. Jadi Baim itu marah sama Kimberly. Dia marah karena kenapa kok SMS-nya bisa sampai tersebar. Dia merasa malu. Akhirnya Kim minta maaf. Udah teks panjang. Nggak dibalas sama Baim. Oh, pernah deket. Oke, berarti ada kemungkinan ya. Oke, lanjut. Gimana kalau plot twistnya ternyata dia gugat cerai Paula karena tahu Kim udah ngejanda. Kayaknya nggak sampai segitunya sih, parah banget sih kalau emang teori ini benar-benar terjadi, karena Baim itu udah punya anak ya. Enggak sih, nggak kayak gitulah. Agak aneh aja nih teori ini. Tapi ya kalau ngomongin soal teori ya oke lah. Next. Ya udahlah ya, nggak apa-apa kalaupun jodoh. Yang penting udah sama-sama single, bukan ngerebut punya orang. Ya, kalau saya sebagai netizen ya ini sih komentar yang positif aja kita. Dan terakhir kapan nih satu frame-nya Bang? Di sini ada nih. Ternyata saya menemukan salah satu jejak yang dimana ini terakhir mereka ada live bareng ternyata antara Baim sama Kimberly gitu kan. Terbaru dari Baim Wong, kali ini Baim Wong disoroti warganet. Usai dirinya mengajak Kimberly Ryder live bersama. Warganet soroti sikap Baim Wong kala bersama Kimberly Ryder. Wajah dan tatapan Baim Wong nampak tersirat begitu plong saat bersama Kimberly Ryder. Dan kalau kita lihat sesi wawancaranya di pagi-pagi ambiar deh. Jadi bener nih ada hubungan spesial ya. Kalau nggak ada hubungan spesial kan nggak mungkin sampai tahu. Iya kan mbaknya telepon. Iya, masa mbaknya bisa punya nomor telepon Kim? Aku nggak tahu ya dari mana ya. Paling dari Kak Baim dapat nomor telepon aku. Kau manggilnya apa? Kak Baim. Oh, kenapa nggak manggil ayam? Aduh, ada kakak nih. Belum Kim. Belum. Ya nggak apa-apa. Kok bisa sih deket sama Kenzo sama Kiano gitu? Iya. Jadi kan aku syuting bareng sama bapaknya. Terus udah gitu anaknya kan ngikut kan syuting. Mereka ikut syuting juga sebenarnya. Terus kalau lagi nyantai ya udah ya hangout bareng anak-anaknya gitu. Tapi kan di lokasi syuting kan banyak pemain yang lain juga. Kok maunya sama kamu main? Atau kamu mungkin eksklusif sendiri? Bareng juga sama Kak Luna juga, sama aku dan yang lain-lain juga. Oh banyak, jadi, tapi kok nelponnya cuma maunya ke kamu katanya? Enggak gitu kok. Tapi kalaupun emang kamu deket sama Baim juga nggak ada masalah. Iya. Sah-sah aja kamu udah sendiri. Baim pun katanya sendiri. Iya betul. Ya udah samain aja. Gak ada masalah. Kan janda duda, kenapa tidak? Kalau berjodoh. Iya. Anggapan kamu? No comment sih. No comment. Kalau no comment itu si derita lo. No comment. Budak Orlando. Maksa bodoh. Coba kita tanya dulu ya. Babysitternya ngelihatnya gimana? Aku? Iya. Gimana? Kim? Iya. Nggak tahu. Kalau menurut aku kayaknya bukan Baim deh. Gitu ya. Lu kemarin syuting bareng sama Kim? Iya. Masa sih Kak? Iya. Jadi siapa setahu? Ini beda nih dari siapa ini yang pakai wig? Karedalano ya. Bener gak sih guys ya? Kayaknya ekspresinya agak beda deh. Yang lain tuh ada sejuk-sejuk, dia agak beda deh. Oke, menarik. Memang ada pernyataan dari dia kalau dia tuh kayaknya lagi jatuh cinta gitu. Ya, kalau kamu tahu, kamu bagi kita. Jangan kamu taruh sendiri buat programmu sendiri. Lu tuh host di sini juga. Guys, taruh kursi kegegeran buat Karen sini. Nggak bohong. Lu pasti tahu. Nggak tahu dia. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, tapi kamu tuh lagi dekat dengan seseorang tanpa harus menyebutkan nama ya? Ya pokoknya ada lah ya. Ada? Ada lah. Oke. Iya. Tapi kalau sama Baim Wong itu maksudnya apakah cuma sebatas profesional? Profesional aja, kita emang temenan. Gimana profesionalnya tuh gimana? Profesional itu, gimana ya? Kok ketawa kan jadi makin curiga deh, profesional itu gimana? Ya aku datang ke kantornya dia untuk reading. Semua pemain? Semua pemain, iya. Terus? Sudah gitu kenal sama Kenzo Kiano di situ. Terus saat itu juga pernah si Kak Baim juga ngomong,
oh bawa aja anak-anak. Jadi anak-anak ikut datang juga, playdate anak-anak aku. Jadi akhirnya ya sama-sama kenalan aja anak-anak ya, yuk main bareng aja gitu. Seru ya. Gimana sih ngeliatnya playdate anak-anak kamu sama anak-anak Baim? Iya seperti anak-anak aku dan anak-anak lainnya aja. Wih, jawabannya begitu diplomatis sekali. Masa sih nggak ada gimana-gimananya sih Kim? Ada serserannya enggak? Masa sih nggak ada, bohong deh. Dari Kimnya. Merasa Kalau nyaman anak-anak nggak sih playdate. anak-anak bermain bersama anak-anak, terus ada bapaknya juga, ibunya, bapak-bapaknya juga Akrab. pasti kan bersama gitu menemani. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja ya. Tapi biasa aja guys, biasa kalau aja. buat kamu ya. Ini kan kamu juga berpisah sama mantan suami baru kehitung berapa bulan sih ya. Cuma kalau buat kamu sendiri sekarang tuh sudah mulai berusaha untuk membuka hati nggak sih, atau ya udah jalanin aja dulu deh. Buka dong. Bukan lu buka hati dulu. Aku mencari tidak dan tidak ingin dicari juga. Tidak ingin dicari. Jadi iya. Dicariin. Kamu tuh nggak mau punya pasangan lagi, Kim? Enggak, bukan. Cuman kayak kayak Nanti dulu. Nanti dulu deh. Oke. Tidak mencari, tidak mau dicariin, tapi tidak menutup diri juga. Iya. Oke. Kalau tidak menutup diri, yang kamu inginkan itu nanti yang datang ke kamu itu pengennya tuh yang seperti apa? Aku tuh ya pengennya. Kayaknya waktu itu kita udah pernah ngomongin deh. Ya gimana? Udah ya dulu ya yang tadi ya gak ada rokok ya. Yang kayak King Nasar. Bohong, nggak mungkin. Iya. Jangan suka bercanda deh. Kan Udah katanya deh. nggak ngerokok. Oke, nggak ngerokok. Nggak minum. Iya. Ya kan, sholatnya bagus gak? Bagus banget. Terus udah gitu royal. Betul. Baik hati. Iya. Masih sama ya jawabannya. Rada-rada begini nggak apa-apa. Iya. Sama ada tambahan satu, yang suka ngegibrik boleh? Ya kan? Dia dapat duitnya dari begini. Dia dapat duitnya dari begini. Mau gimana? Iya betul. Dia nggak bisa gini banget tuh, nggak bisa. Bisanya? Ya gini. Tapi kita punya tanggapan dari Mbak Im. Lihat dulu ya, apa kata Mbak Im? Sama Kimberly seperti apa sih Mas? Banyak kamu dukung Mas, katanya cocok. Sama angin aja dulu, katanya Mas Baim gimana cara mau temenan dulu aja Mas. Temenan dulu aja sama semua. Tapi ada aminnya. Sebenarnya. Ada aminnya. Amin lah gitu. Doain aja. Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak ada deh. Ada aminnya. Ada. Tapi ngomong-ngomong, apakah Koko Baim itu termasuk Baim juga membuka nih ya, tapi ya udahlah. idaman atau tipe gitu loh, tipe Salah satu tipe bukan Kak sih? Kimberly? Ya bisa aja. Sayangnya tidak, karena dia merokok. Mbak Im mau ngerokok ya, Gu? Wow. Saya baru tahu. Singkat, padat, dan jelas sekali Kimberly. Ya udah deh. Udah terjawab ya. Apakah ini berarti cuma gosip ya? Mbak Im mau ngerokok guys. Oke, saya agak lupa ya. Saya kira gak ngerokok tadi di awal. Oke, saya kurang risetnya kurang ya. Kalau boleh mah langsung ya. Tapi kan orang bisa berubah ya, kita nggak pernah tahu ke depannya. Ya siapa tahu nanti buat Iya, Iya. karena Rian juga ngerokok, tapi Rian bisa berubah. Dan Betul. ngerokok kalau dia cinta sama perempuan itu. Wah, apapun. karena kamu sama kayak aku nggak suka ngerokok, soalnya cewek ngerokok, Cowok ngerokok, iya benar. Tapi kita akan melakukan apapun untuk orang yang kita cintai. Tuh, dengerin pemain kendang. Ya. Kim, tapi kalau dari keluarga, dari mama kamu sendiri pesannya keluarga nih berikutnya kalau misalnya cari pasangan harus gimana? Harus gimana? Mengingat ini kan pasti juga mereka pengennya kamu lebih hati-hati, termasuk juga trauma bukan cuma kamu, pasti mereka juga ada. Harus apa ya? Harus bisa dekat sama keluarga aku juga. Betul. Itu nomor ya, satu. menjadi imam yang baik. Betul. Ya. Terus Oke lah guys ya, sebenarnya jawabannya itu sama-sama aja, dan ya ini saya potong aja. Mungkin kalau teman-teman pengen nonton fullnya bisa langsung ke channelnya. Ya tapi kalau dari klarifikasinya dia tidak suka cowok yang merokok ya. Mbak Imong ternyata merokok ya. Saya kurang researchnya, saya kurang, maaf banget ya. Jadi ya kemungkinan apakah dari sifat sisi ini itu, maksud saya itu hal yang kecil sih, itu bisa diubah ya mindsetnya.
Tapi balik lagi, apakah mereka berjodoh atau tidak, kalian bebas berkomentar. Kita lihat komentar dari netizen tercinta kita. Kalau bener Baim dapat jackpot sih, udah dapat spek Kimberly sebulan 2 juta. Kayaknya Baim sengaja pengen cerai. Cuma Kimberly yang mau dikasih 2.500 sebulan. Jadi cocok lah sama Baim. Tadi saya sempat research juga ya. Tadi kan dia sempat cerai kan sama suaminya, dan suaminya tuh nafkahin anaknya, dia cuma minta berapa? Harganya 5.000 rupiah ya. Waktu penceraian biar cerainya ini cepet gitu ya. Nafkahin anak itu cuma 5.000 aja udah per bulan ya. Oke ya, seperti itu aja informasi yang bisa saya sampaikan ke kalian yang lagi hype banget ini beritanya. Saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.